Kita lanjutkan. Kita tadi sudah membahas tentang sogir, kabir, dan juga mutlak. Contohnya ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, kaidah pelafalan huruf dalam kata atau ilmu tajwid secara umum. Tadi bertemunya dua huruf sudah ya. Sekarang aturan tajwid. Nah, berlaku untuk semua huruf. Semua huruf itu berarti dari alif, ba, sampai ya, ya. Nah, itu ada idhar. Idhar itu untuk semua huruf. Jelas dia ya. Idhar itu jelas. Walaupun nanti ada namanya idhar mutlak. Idhar mutlak itu nama ketika kita bertemu, harusnya itu aturannya adalah idgham atau gunnah. Tapi karena dia harus dibaca idhar maka disebut idhar mutlak. Tapi intinya semua bacaan adalah idhar. Ingat di lagu rumus idgham, ya kan? Atau rumus hukum tajwid, ya, rumus hukum tajwid. Maka di akhir adalah asal bacaan semuanya adalah idhar atau jelas sesuai makhraj dan sifatnya. Kemudian ada juga yang idgham. Idgham itu dimasukkan ke huruf berikutnya, ya kan? Rumus idgham adalah memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf berikutnya. Nah, gitu ya. Jadi memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf berikutnya. Nah, idgham ini ada dua secara umum tinjaunya. Satu idgham kamil, dimasukkan sempurna. Seperti kul robbi, kul robbi, lamnya sudah hilang, masuk semua ke ro. Kul na'am, kul kulla atau kalla. Nah, itu lam pertama masuk ke lam kedua. Ya. Kalau nakis nanti masuk sebagian. Miyau, miyau masih ada. Ya kan? Nah, nanti timbul yang nakis ini atau yang kamil juga. Yang kamil akan timbul dua, yaitu adanya gunnah dan tidak gunnah. Ya kan? Nun ketemu nun, mim ketemu mim, itu nanti ada gunnahnya. Sedangkan lam ketemu ro itu tidak gunnah, gitu ya. Jadi dia masuk secara sempurna tapi tidak gunnah. Nah, untuk nakis ini nanti untuk nakis di nun sukun atau mim sukun, nun sukun itu tanwin, ya, simbol lainnya tanwin, itu akan ada hukum ikhfa dan iqlab. Jadi kalau ini semua huruf, ya kan? Nah, nanti untuk huruf nun dan sukun atau tanwin ada tambahan ya. Ini juga iya, terus dia ditambah. Jadi bukan ini semua huruf, ini di dalamnya ada nun dan tanwin sebenarnya di semua huruf ini gitu ya. Ya kan? Nah, ini ada idgham, makanya ini gambarnya semoga bisa mewakili ya, karena sebenarnya nun itu ya masuk ke dalam semua huruf gitu ya. Nah, gitu. Atau ini dipisahkan lebih bagus. Begitu kira-kira bisa diikuti ya, coba silakan diulang-ulang. Ini contoh, semua huruf itu berlaku idhar dan idgham. Nah, di dalam huruf itu ada nun sukun atau mim sukun. Huruf pertamanya nun sukun atau mim sukun, maka dia akan ada tambahan yaitu iklab dan ikhfa. Oke, iklab dan ikhfa. Tapi idgham idhar iya, idgham idhar juga masuk. Dia karena dia semua huruf kan dia juga nun juga gitu loh ya. Jadi nun juga ada hukum idhar, ada hukum idgham yang kita suka sebut sebagai idhar halqi. Kenapa? Karena idharnya nun sukun ketika bertemu dengan huruf halqi dan lam dan ro. Ya, karena lam dan ro bukan idhar. Lam dan ro nanti guna apabila guna idgham ya, tapi dia tidak ikhfa. Tidak guna gitu ya. Begitu. Bisa diikuti ya secara keseluruhan, insyaallah. Kemudian kita lihat idhar. Idhar itu apa? Sebenarnya sudah dijelaskan. Idhar itu artinya jelas. Jadi semua huruf dibaca jelas sesuai makhraj, sifat, dan harokatnya apa. Contoh kan, bismillah, bismi.
Ba kasroh bi. Sin sukun es. Mim kasroh mi. Kita baca langsung. Bismi. Bismi. Gitu ya. Nggak ada berubah, nggak ada. An'amta. Hamzah fathah, a nun sukun, ain fathah, a mim sukun, ta fathah, ta. An'amta. Ya. An'amta. Nah, ini idhar, jelas sesuai makhraj sifatnya. Nah, tidak ada perubahan di sini. Makanya kunci utama membaca Al-Quran adalah pada pelafalan tiap huruf harus fasih. Fasih sesuai makhraj dan sifat. Makanya rumus idhar dalam fantasin ya. Rumus idhar 3T. Tidak memantul, ya, tidak ditahan, tidak memanjang, lembutkan saja. Jadi jangan dipantulkan amta, jangan juga ditahan amta, nggak boleh. Jangan juga dipanjang-panjangkan. Bismillah, panjang-panjangin jadi mat, ditahan jadi guna sepertinya, dipantulkan jadi iklab. Idhar jelas saja. Walaupun sebenarnya jelasnya qalqalah ya dipantulkan. Ya, jelasnya qalqalah dipantulkan. Jelasnya gunah dipantahan, ditahan panjang. Jelasnya mat dipanjangkan. Tapi yang disebut idhar itu pokoknya jelas sesuai makhraj dan sifat dan harokat. Begitu penjelasan. Nah, kemudian idgham. Idgham itu dimasukkan. Apakah dimasukkannya sempurna atau tidak? Yang sempurna namanya kamil, yang enggak namanya nakis. Ini contoh. Uji budda'watu kuma, gitu ya. Nah, ini masuk sempurna. Tak masuk ke dal. Bukan uji bud. Tak dulu. Uji bud dakwatu kuma itu nggak dimasukkan. Lalu dimasukkan langsung uji bud dakwatu kuma, gitu. Ini masuk sempurna namanya. Ya kan? Nah, kalau yang ini masuk sempurna tapi sebenarnya masih ada sisa sedikit. Farod toknya tebal. Farod tum, bukan farod tum langsung tak, bukan. Kenapa? Karena nanti sifat kuat dan lemah ini yang menyebabkan. Sebenarnya dia idgham, gitu ya. Itu idgham kamil ya. Sebenarnya ada idgham nakis, yaitu min waroi. Ini penjelasannya kurang ya, harusnya idgham nakis kita masukkan. Nah, ini kalau ini nama-nama ya. Nanti di sini. Nah, kita lanjutkan dengan ikhfa. Ikhfa itu hanya tadi kan berlaku untuk nun sukun atau tanwin dan juga mim sukun. Ya. Jadi dia dimasukkan tapi masih ada tersisa. Jadi masih ada tersisa tapi huruf yang pertama itu menjadi tidak jelas. Makanya disebut samar atau ikhfa. Gitu ya. Atau di sini bisa disebut setengah idhar, setengah idgham. Ikhfa itu setengah idgham, atau kita bisa juga idgham nakis, dia idgham bagian. Hanya di ikhfa ini karena melibatkan nun sukun atau tanwin atau mim, nanti dia ada dengung, ada khoisum, al khoisum yang keluar gunnah, gitu kan. Jadi gunnah, nanti ada gunnah. Kemudian iklab, ada yang menyebut iklab ini bagian dari ikhfa. Ya, tapi ini bisa tersendiri karena iklab ini ketika nun sukun bertemu ba, maka nunnya diganti menjadi mim. Nah, makanya iklab itu artinya menukar. Ya, menukar dari nun menjadi mim. Kemudian permasalahan berikutnya adalah tafkhim, tahqiq, tebal tipis. Karena tebal tipis ini terpengaruh oleh huruf sebelum atau sudahnya, juga terpengaruh oleh harokat. Lebih banyak terpengaruh oleh harokat. Demikian penjelasan kita mengenai ini. Nanti kita lanjutkan ke segmen berikutnya.